Alhamdulillah Ibu sudah bersama dengan kita narasumber pagi hari ini. Bahwa mohon izin dulu biasa mukadimah. Hari ini temanya adalah soal pola asuh. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Beliau adalah Ustadzah Wawa Waliyah Wanda. Monggo Ustadzah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa pendak silaturahmi sareng mamah-mamah nu garelis. Ya marupina aya mamah abdi mah di dieu gitu ya. Margi di sini kita akan sama-sama bukan berarti saya banyak ilmu ya. Di sini sebagian besar jadi ninda, apa itu ninda? Nin bunda. Mayang, apa itu mayang? Mamah eyang gitu ya. Ada yang sudah jadi nenek atau nenda, ada ambu dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan belajar sama-sama. Sebagian besar ilmunya sudah ditransfer dari Ustadz Hasan dan mungkin bagian saya melengkapi dan lain sebagainya. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya manggilnya apa tuh ya? Nin apa mayang? Mayang ya? Cocok mayang ini Maya, Mama Eyang, soalnya masih galilis dan masih aktif semuanya. Baik, kita mulai saja. Hapunten, mayang-mayang sadayana abdi calik di luhur. Abdi biasana cali papa bari karena kita merasa lebih dekat kalau dekat dengan audiens atau dengan jamaah. Tapi karena ini request dari Bapak Edi Pusdai TV bahwa pada diliput tetiasa uncak-inci kemana-mana. Oh mah enggak tuh gitu mah. Abdi calik insyaallah sanes maksad kirang sopan sedang saja bana, tapi nada abdi masihkeun materi, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kahatur Kang Ustadz Hasan selaku penanggung jawab kuliah 2 dan juga tim petugas dari Pusdai Jawa Barat, Bapak Edi, rekan Pusdai TV dan juga teknisi dan sebagainya, dan juga para mayang-mayang nuga rilis dan soleha, dan juga ada kakek di sini ya, kakek terus jantan kakek Rupina. Biasa nama kakek terus kebatna kanda kan kalau ayah mah yanda dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita bisa bertemu di sini dalam kegiatan kuliah duha, dan ini adalah tema yang sebetulnya wajib dicermati, diikuti, dipelajari oleh semua, baik itu anaknya, ibunya, kakeknya, ayahnya. Tapi yang hadir pada hari ini adalah para mayang-mayang, saya yakin ya, para mayang. Tapi jangan berputus asa, namanya ilmu tidak ada batasnya. Dan juga nanti para mayang di sini atau para ninda di sini bisa mentransfer ilmunya ke anak-anaknya dan juga praktek langsung kepada cucunya atau putu ya. Tapi syaratnya kada sabar hari orang kalimanya nin. Nah, untuk itu tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, dan kita selaku umatnya yang selalu berikhtiar menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Amin. Kahatur mayang-mayang sadaya, saya diberi tugas kebetulan untuk perkenalan sendiri. Nama saya Wawa Waliyah Wandasari. Saya aktif di Pusdai dari tahun 1999 nuju salira saageng kieu keneh. Nuju alit keneh gadis mah saliran artinya begitu, tos nikah mah blag gitu ya. Alhamdulillah abdi dipaparin 2 murang kali, istri sareng pameget, anu istri tos SMP nuju pasantren di Asalam. Mana ya nu pasantren di Asalam, putuna ninta ya, sareng anak SD pameget tos sajodo itu kelas 3 bade ka kelas 4.
Nah, dari situ saya pun pernah dari dulu aktif di Pusdai itu sudah selain mengajar TK, alhamdulillah ada abdi amanahi kepala sekolah teh di tahun 2009. Dugi ka ayeuna rupena diamanahi ku ketua Pusdai, alhamdulillah. Satacana mah tetap ngarintis Bu, dari guru dan juga kita karyawan karena gabungan dengan karyawan. Kantos ngaulang TK nuju dijalani, ngaulang SD kantos ibu ngaulang SD, nuju PKL kapungkur kuliah teh piwarang ngaulang SD, alhamdulillah. Ngaulang SMP parantos kajalani kantos, kerjasama Pusdai dengan SMP 14 kita berkunjung ke sana seluruh staf yang bisa mengajar di SMP 14 pada bulan Ramadan sudah, atau mengajar anak-anak yang sudah dewasa SMA dan STM sudah, ternyata kieunya baru teh gitu tanya. Itu ada pengalaman juga saya mengajar di STM dan SMA Al-Falah yang ada di Dago, uningannya pada Bunda Sadayana. Dan akhirnya saya pun mengajar mahasiswa PGTK Pusdai, dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan saya anugerah menjamah semua pendidikan. Tapi tentunya itu ada berbagai pengalaman yang kita dapatkan, menangani anak TK seperti apa, anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa jauh berbeda ya dari semuanya, dari segi pergaulan dan sebagainya. Tapi tema hari ini tentang hablum minanas. Jadi kalau kita ibaratkan tema besarnya hablum minanas, sementara subtemanya adalah pentingnya pola asuh anak, jangan asal asuh. Leres eta teh nya mayang sadayana. Dari pentingnya pola asuh anak, mungkin kita flashbacknya adalah ke seorang ibu yang sedang hamil, karena kita itu akan berpatokannya kepada golden age atau usia emas, mayang hebat, usia emas. Tapi sebelumnya kita mengenal ada ibu yang sedang hamil atau dalam masa kandungan, apa saja yang harus dibenahi, karena nanti anak-anak kita akan menuju lahir ke dunia dan lain sebagainya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Tentunya yang harus disikapi pami nuju Ninda nuju hamil biasanya orang mah hoyong naon ngidam-ngidam gitunya. Leres eta teh apa tanapi mitos? Leres tanapi mitos. Tapi abdi ngalamannya, Nina ge pasti mayang mengalami. Abdi nuju ka pungkur teh hoyong bubur ayam, tabuh 10 wengi. Ayatnya 10 wengi, eta pun lancek milarian bubur ayam pendakna di Dago. Abdi bumi di Sekemirung nuju harita. Begitu sudah ada bubur ayam pun lancek tos milarian, akhirnya yang termakan hanya 2 suap. Tos we enjing nadi hoyong baso Malang, duka eta mada Malang sami nembe sahuap atos gitu. Tapi dibilang mitos betul ya, dan ternyata itu bukan sekedar mitos tapi keinginan dari, karena namanya ngidam, keinginan dari sendiri. Yang ngidam buah-buahan bukan saya, tapi pun lancek tabuh hiji wengi muka kulkas aya buah ngora dicetrokan abdi manteu Bu, alhamdulillah. Jadi teu mesem teuing raraina gitu ya. Nah, dari situ kita menyadari bahwa asupan untuk pola asuh ke depannya dalam rahim pun kita harus memberi asupan yang bergizi. Kalau pami zaman ayeuna makan muka deh dihindari nuju hamil teh ka putra-putra na tepi ka teteh ti ibu sadaya dihindari namina seblak. Hade aduh eta mah lagi hamil mah jangan. Seblak naon dinu kudu dihindari pami nuju ngandeg yang lagi hamil, seblak atau yang pedas-pedasan jangan terlalu banyak, kecuali kalau ngidam namanya 4 bulan ngidam itu tidak berasa pedas walau bagaimanapun ya, akan merasa kuat dan itu berbeda-beda. Namanya kita harus makanan yang bergizi kalau lagi ngandung itu. Tentunya itu akan efeknya adalah kepada kandungan sang bayi. Jadi makanan yang sehat itu diantaranya yang rebus-rebusan, yang sayur-sayuran. Sayur-sayur kalau bisa banyaknya kalau lagi hamil itu sayur berkuah, Bun, sayur berkuah dan lain sebagainya, itu sangat bagus untuk otak. Apalagi yang namanya brokoli, wortel, sudah itu mah juaranya. Brokoli, wortel dan juga ayam, ikan itu sudah juaranya gitu ya. Tapi ya, pami ayam tong anu enjing digorengkeun deui, di situ ada lemak yang tersimpan. Jadi intinya secara garis besarnya yang namanya lagi hamil, asupan gizi harus baik, karena untuk nanti pada saat persalinan kita
kita akan terlihat bayi yang sehat dan juga kapungkur masuk aya naon naminanya nin ieu teh lelegeten, itu karena pola makan dan sebagainya. Makanya air kelapa sangat bagus. Dan orang Sunda mah resep-resepna. Jadi betul itu dan harus ditanamkan kepada anak-anak kita dan juga harus diberitahukan neng omat tong nuang ieu pami bade sakedik. Jadi selaku kita selaku ibunya harus memberitahukan dengan namanya bilih sensitif. Murang kalimanya mama menikah abi teh hoyong atau mensok dicarik segala rupa teh bilih gitu. Jadi kita harus memberikannya dengan baik, dengan lemah lembut, ada konsekuensinya dan sebagainya, resikonya. Jadi intinya kalau lagi hamil berilah asupan gizi yang baik dan sehat. Pasti anak-anak juga sudah tahu, anak-anak kita yang sedang hamil dan sebagainya, dari segi asupan gizi apa saja yang perlu ya. Jadi yang jelas kayak seblak, bakso jangan terlalu banyak dan lain sebagainya. Bagusnya yang dikukus-kukus dan juga yang sayur. Kalau dikukus kita kembali ke usia kita ya Nin ya. Senangnya yang kukus-kukus sekarang Maya, menghindari yang banyak minyak. Lahirlah si anak bayi itu sendiri. Oke, secara langsungnya, dan kita akan menemukan titik golden age itu sendiri dari 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun itu masanya para seorang ibu yang baru melahirkan ada masa-masa baby blues atau sensitif, capek dan lain sebagainya. Disitulah kita peran seorang ibu terhadap anak kita memberikan wejangan. Neng omat lamun bobo begadang atau begadang teuing tong lami hawatos murang kalihna. Neng omat pamitos melahirkan tuangna kedah leres. Jadi ada sesuatu yang harus dianjurkan kepada anak-anak kita, mana yang dianjurkan untuk istirahat, makanan dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Ini pami dicarioskeun 1 jam kirang rupi nama. Jadi kita ambil garis besarnya saja. Golden age adalah masa kritis perkembangan seorang anak yang akan kita lihat bagaimana pertumbuhan kedepannya adalah dari 5 tahun ini. Begitu anak baru lahir, berilah makanan-makanan yang bergizi. 0 sampai 6 bulan kan itu masih ASI ya. Selepasnya dari sana sudah diperbolehkan kue mari dan lain sebagainya. Masuk masa TK. Masa TK itu sendiri dari usia playgroup boleh 3 tahun atau kelompok bermain, dan juga ke TK usia 5 sampai 6. Apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita di usia seperti itu? Tentunya di sini ada waktunya orang tua atau ayah dan ibunya mempunyai visi dan misi yang sama. Banyak Anin Mayang ayah dan bundanya tidak satu visi. Tapi di sisi lain perlu di sini pemahamannya, namanya seorang ibu lebih berperan mengendalikan anak kita. Dalam artian sehari-hari pasti anaknya dekat dengan ibunya, apapun itu, dalam pelayanannya memberi makan, dalam pelayanannya anak mau tidur dan sebagainya. Apa yang harus disikapi dari anak 1 tahun atau 2 tahun sampai 5 tahun itu pembiasaan. Apa saja sih bahwa pembiasaannya? 1, kalau mau makan biasakan cuci tangan. Dek, sebelum makan kita berdoa dulu. Biasakan. Makanya kenapa seorang ibu harus banyak ilmunya itu. Doa mau makan, ucapkan. Kalau tiap hari itu diucapkan oleh kita selaku ibunya, dan itu akan merak kepada anak, insya Allah perilakunya akan baik. Yang selanjutnya selain pembiasaan, begitu anak nanti sesudah mau tidur, bangun tidur dan sebagainya, biasakan untuk berdoa. Yang paling berat seorang ibu adalah biasanya pada saat mau tidur, yang disampaikan apa coba? Dek, enggal bobo, pluk, tidur. Nah Bu, itu butuh untuk anak kita dalam mimpinya pun mimpi yang baik-baik. Ayah Bu, pami misalnya nenek atau mama, dedek gerak bobo. Nah dalam hal ucapan perkataan pun kita harus lemah lembut. Kedisiplinan itu ditanamkan dari usia 1 tahun. Kedisiplinan
waktunya bobo. Tapi anak lebih mendalaminya itu usia playgroup itu sendiri, sudah tahu aturan biasanya. Waktunya tidur jam 8 malam. Anak belum tahu jam 8 malam. Mama jam 8 malam itu seperti apa? Lihat jamnya. Dilihatin Bu jamnya. Ini jam 8 malam. Dilihatin. Oh, seperti ini jam 8 malam. Dede kalau jam segini sudah waktunya tidur. Yang pertama apa? Cuci kaki dan lain sebagainya. Langsung berdoa. Doa apa yang disampaikan Ibu kalau kita anak mau tidur pembiasaannya? Yang pertama membaca istighfar. Kedua Al-Fatihah. Ketiga surat Al-Ikhlas. Keempat ayat kursi. Kelima barulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil anak tidur langsung dibacakan tadi la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus Bu, atau kalau Ibu belum bisa sholawat saja sambil dielus-elus. Dan sebelum tidur tadi Robi Srohli atau Robi Habli minas solihin, Robi Habli minas solihin. Tiup Bu ubun-ubunnya, langsung berdoa sama Allah. Kalau belum bisa berdoa pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah anak hamba menjadi anak yang soleh, memiliki masa depan yang baik. Jagalah anak hamba dalam penjagaanmu, lindungilah anak hamba dalam lindunganmu. Setiap hari Bu, jangan terlewat. Tapi tentunya sebelum berdoa kita bercerita dulu, atau anak ada keluh kesah dan lain sebagainya. Itu harus diungkapkan sama anak. Jangan sampai anak dalam tidur dalam keadaan marah, cemberut karena dimarahi oleh mamahnya dan lain sebagainya. Itu juga ada tahapannya. Begitu anak sudah tidur, kita berdoa, anak bangun, selalu dibiasakan bangun. Terlepas anak sudah bisa sholat atau belum, biasakan bangun dulu. Tabu 4:30 ya Bu ya, kalau anak mah kasihan, bangun dulu. Dek, sudah sholat subuh, mau sholat apa tidak? Wantun Bu ngagugakeun. Nah itu ya, kita teh kadang suka kasihan, nih karunya lah jam 5 we atuh teteh udah jam 5 sih Dede mah karunya. Nah itu Bu, jadi penanaman pembiasaan itu yang sulit. Kalau tidak dibenahi dari sekarang sudah tidak akan bisa. Di sini peran nenek dan kakek apa? Tidak semena-mena, karena nenek adalah ibunya dari ayah dan ibu, kakek adalah ayah dari ibunya dan ayahnya itu sendiri. Jadi kalau ini sudah teteh senat tidur weh, udah teteh mah nggak bisa Bu. Ibu hanyalah sebatas penambah atau pendorong. Seorang nenek dan kakek sebatas penambah dan pendorong. Yang lebih berperan tetap ayah dan ibunya. Kita hanya memberi wejangannya kepada anak selaku ayah dan ibunya, gitu ya. Jadi manakala nanti ada kendala dan sebagainya, kita hanya memberi. Dan juga biasanya anak-anak kita suka manja, pelariannya ada Bu. Kalau misalnya ibunya tegas atau disiplin, ayahnya tegas dan disiplin, larinya kemana? Ke nenek, ke mayang, ke kakek. Dan juga kita dengan santainya kakek memberi uang, nih jajan. Itu yang parah, gitu ya. Jadi mohon dibiasakan. Jadi perlu menanya nih kita selaku nenek, selaku kakek, teh biasanya pembiasaannya gimana? Sok di pasien artos tara ente ayah tekenging Pak, tekeng pasien artos tuangeuna naon wae. Itu kita perlu bertanya kepada anak kita. Jangan asal memberi makanan. Misalnya mamah ngawiatu lah, mamah ieu bade aya rapat sakedap atau ada keperluan sakedap ya. Ya sudah atuh kumaha mamah ka warung we dicana ka warung. Apa saja yang anak ambil. Nah itu. Jadi kenapa harus satu visi? Jadi nenek pun harus mengikuti atau satu visi dengan ayah dan ibunya. Apa saja nih yang boleh dimakan atau diberikan dan lain sebagainya. Sarapan apa saja yang harus dimakan atau diberikan oleh anak-anaknya. Sekarang abdi naros Bu, pami biskuit termasuk sarapan atau bukan? Atau makanan atau bukan? Ya, makanan bergizi atau tidak? Termasuk makan atau tidak? Biskuit makan? Tidak? Kegalauan ya. Jadi kadang kita suka ini Bu, bingung ya.
Kan kita dibekali anak-anak kita makanan sama mamahnya, ada biskuit, ada apa. Tapi begitu nanya ke anak kita, nenek kita nih, neneknya, "Neng, nah makanan teh meni anu kararieu atuh, nasi atuh anggur masangu dan sebagainya." Jadi prem ibu-ibunya atau neneknya masih prem yang sangat bukan sangat ya, premnya asal mengenyangkan gitu ya. Padahal biskuit juga termasuk makan, Bu. Kalau anak usia TK atau dari 0 sampai 5. Itu nasi itu biskuit itu bisa kita hancurkan. Karena di dalam kandungannya gizi juga, ada susu dan lain sebagainya. Termasuk makan. Jadi kalau orang Sunda mah kalau belum makan nasi teh belum makan aja. Ya, padahal anak teh kenyang. Bisa jadi mereka hanya 5 biskuit sudah kenyang sudah. Nanti waktunya lapar kita beri lagi. Ya, jadi toko dah diwawalan emam sangu gitu tahu ya. Jadi yang lebih berpotensi makanan yang sehat itu adalah tetap adanya sayuran yang bergizi. Kalau lebih baik sarapan itu ibu kasih telur rebus. Telur rebus, Bu, bagus sekali. Atau kukus brokoli, kukus wortel, pokoknya itu bagus sekali. Ya, jadi jangan yang berminyak-minyak dulu. Nasi goreng, jangan dulu, Bu, itu mah nanti aja ada masanya. Kalau golden age itu makanannya yang sehat-sehat. Itu mempengaruhi ke otak. Ya, jadi di sini dalam artian karena posisi makanan yang baik itu akan menentukan kecerdasan anak juga. Itu emang sudah betul, sudah teruji. Nah, selain itu juga kenapa ibaratnya kalau tidak apa-apa telur di rumah harus ada. Telur harus ada karena berbagai survei membuktikan yang pertama telur rebus itu menahan 6 jam rasa lapar. Kami bapak-bapak urang masuk hoyong sini, "Mama hoyong telur rebus weh, sareng naon? Sareng teh manis." Banyak itu. Tidak masalah, tapi gulanya dikurangi. Ari tos Yuswa makan sok palalaurnya, diabetes dan lain sebagainya, gulanya dikurangi. Atau telurnya 2 saja boleh, silakan. Mau berapapun telur tidak jadi masalah. Yang jelas yang paling sehat itu adalah telur rebus. Karena Bu Awate mengalami kalau setiap ada anak yang baru datang ke sekolah belum apa-apa sudah lapar. Bu Guru lapar, Bu Awa lapar, langsung pasti tahu sudah makan belum nak di rumah? Belum. Kenapa? Lampu merahnya kenapa lama? Kan makan di rumah. Alasannya lampu merah dan lain sebagainya. Nah, tentunya makanya di sini perlu walaupun 1 telur rebus. Ya, jadi banyak sebetulnya ringan sih. Kayak apa? Kukus tahu dikukus. Itu baik, Bu. Tempe kukus. Anak pasti akan suka karena pembiasaan dari kecil. Kalau tidak dibiasakan dari kecil tidak akan suka. Ih, Mama nanaonan itu teh. Kan kalau anak SMP sekarang atau anak SMA, "Mama itu mah makanan udah tua atau masa ke anak-anak." Nah, kayak gitu. Itu makanya perlu pembiasaan. Yang paling utama adalah selalu wajib ada telur, ya. Tapi yang paling utama telur tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es. Masa kandungannya akan habis, Bun. Walaupun di dalam lemari es sudah ada buat untuk menyimpan telur ya. Yang baiknya itu di luar saja, tapi dicuci dulu, simpan di luar. Itu yang lebih bagus karena kandungannya tidak akan hilang dan sebagainya. Gitu ya. Kalau misalnya masih kotor, masih ada kotoran sebagainya, sudah disimpan di kulkas, itu kurang bagus. Yang lebih bagusnya dicuci langsung disimpan di luar saja. Itu ya. Nah, itu. Dan juga yang tadi untuk perkembangan otaknya, anggota tubuh sebelah kiri dikendalikan oleh kanan. Bu, kantos mengalami yang stroke atau yang jatuh. Jadi yang kenanya otak kiri, yang stroke-nya sebelah kanan. Itu karena terbalik kita, Bu. Jadi kalau otak kanan yang dikendalikannya anggota tubuh kiri. Jadi itu kebalikan. Jadi otak kanan untuk apa saja? Biasanya untuk otak kanan dalam artian untuk kreativitasnya. Biasanya untuk otak kanan itu anak itu belajar sosialisasi, musik, terus anak mengenal tari-tarian dan lain sebagainya. Komunikatif dalam berbicara itu adalah di otak kanan. Otak kiri apa saja, Bun? Otak kiri itu biasanya belajar membaca, berhitung, kognitif dan lain sebagainya, bisa mengingat sesuatu. Dia akan ingatannya akan kuat kalau anak, karena otak kirinya berjalan dengan baik.
gitu. Jadi itu perlu untuk adanya rangsangan dan lain sebagainya untuk anak-anak kita di masa golden age. Untuk seorang ayah dan ibu masa golden age itu apa yang harus disikapi atau bagaimana sikap ayah dan bundanya? Satu, disiplin. Disiplin dalam artian yang tadi sudah Bawa sampaikan, disiplin dalam pembiasaan lain semuanya. Bangun tidur, mau makan, sesudah makan, mau bermain, waktunya bermain. Karena sekarang banyak sekali ayah bundanya yang mengandalkan gadget. Asal anaknya anteng geningnya bun ya, itu khawatir sekali. Kalau bisa usia 1 sampai 5 tahun itu dikurangi. Karena lihat kakak-kakaknya itu bisa jadi ya, malah anak yang 3 tahun itu sudah cepat. Banyak bunda anak 3 tahun sudah cepat men-scroll dan lain sebagainya, jempolnya karena sudah pembiasaan ibunya memberikan tanpa batas. Boleh bawa megang anak HP boleh, tapi tidak lama, hanya 1 jam. Setelah 1 jam alihkan anak permainan dengan yang lain, bun. Jadi dalam hal ini kita perlu menyikapinya. Jadi tekeng diabur, tekeng diacukan atau kita tidak peduli, asal anak anteng saja. Kakek neneknya pun sama, kalau perlu mengingatkan anaknya, neng omat 1 jam, sudah 1 jam maaf diambil. Kenapa? Itu tidak mudah karena itu butuh kesepakatan dengan anak. Itu kembali lagi ya, nenek mayang semua kembali lagi, dek jam segini waktunya ini, dek jam segini waktunya ini. Banyak sekali. Dan juga siapkan permainan anak, motorik dan lain sebagainya. Dan apa yang bisa anak lakukan untuk otak kanan dan otak kirinya berjalan dan lain sebagainya, banyaknya di luar rumah ataupun di dalam rumah. Mereka akan difasilitasi dengan kegiatan yang lain. Kalau otak kirinya mungkin anak belajar mewarnai dan lain sebagainya, mengenal huruf, mencocokkan dan lain sebagainya, puzzle dan lain sebagainya, itu otak kiri ya. Untuk otak kanan sok atau saya giken mik-mikan dan lain sebagainya, ada anak belajar komunikatif, berbahasa, berbicara di depan dan lain sebagainya, boleh. Kalau tidak ada, begitu waktu senggang sesudah makan dan sebagainya, dek kita bernyanyi, jadi nyanyi lain sebagainya, atau mau nyanyi apa terserah, kita dengarkan saja. Disitulah butuh tadi kembali lagi ke disiplinan. Kedua, orang tua harus abah dalam golden age ini, sabar. Tidak ada tuh yang namanya marah-marah, tapi udah bawa itu udah manusiawi, leres abg pamitos tetekiat mah istighfar we, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Karena tapi kita kembali lagi, masa itu tidak akan kembali, usia golden age itu tidak akan kembali ya, karena yang paling utama adalah berarti pembiasaan apapun itu. Makanya ibu-ibu harus rajin baca-baca bukunya itu, doa-doa dan lain sebagainya. Pada saat anak makan, sabarnya anak makan. Anak itu beri kepercayaan makan sendiri. Tapi namanya nin, aduh dedek kunin diwapan sok pabalatak ari gitu teh. Nah itu nin. Jadi anak tidak akan merasa percaya diri dan motoriknya tidak akan berjalan dengan baik. Biarkan, sudah lagi masanya anak babalaan atau berserakan, tidak apa-apa. Karena itu adalah banyak manfaatnya melatih anak mandiri dan sebagainya. Sabar kuncinya. Pami pabalatak diberesan. Di sekolah gitu bun. Jadi lagi usia 3 sampai 5 tahun, dia bisanya kayak yang 3 tahun nih, ada balok sekian banyak di lemari, biur dikeluarin semua. Belum bisa merapihkan karena baru bisa mengosongkan, istilahnya seperti itu. Di rumah pun begitu. Tapi tetap bahasa kita, nah kita sama-sama rapihkan yuk, belajar kedisiplinan dan pembiasaan. Kembali lagi ke itu. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan dengan sabar, menjawab pertanyaan anak. Anak mau bertanya apapun, nin mayang waler. Karena apa? Respect. Indikasinya nanti begitu anak sudah besar atau sedikit besar, begitu kita panggil tidak akan menoleh. Jangan salah, karena dia bertanya pun kita tidak menjawab, gitu ya. Itu intinya. Jadi begitu anak bertanya, jawab apapun. Jangan ada bahasa gini, dede atuh capek ninte menjawab terus, capek ninte atos, nggak bisa. Kalau anak diberhentikan
Satu, percaya dirinya akan hilang. Percaya dirinya akan hilang. Dua, dia tidak akan mau bertanya lagi. Trauma. Nggak mau nanti takut dibilang sama Nin sama mama kalau aku bertanya lagi tidak ada jawaban lain sebagainya. Oke, jadi apapun pertanyaan anak itu ciri anak yang pintar, banyak bertanya. Ya, apapun itu. Terus juga hati-hati memilih tontonan. Nah, itu yang saya tadi bilang, ini yang Bu Wawa sampaikan, tontonan di TV didampingi anak-anak kita. Boleh salah satu, ayahnya tidak ada sama ibunya, ibunya tidak ada sama neneknya, neneknya tidak ada sama kakeknya atau kakaknya. Kita lihat, karena hari TV mah terus langki ditontonnya, bunya rata-rata teh ke HP. Sedih sebetulnya mah, ke HP aja. Ternyata di HP itu kan banyak sekali tanpa disadari kalau itu ada video yang tidak berkenan untuk ditonton dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk didampingi. Kedua, selanjutnya rajin berkomunikasi, komunikatif dengan anak, ngobrol. Tentunya peran di sini adalah seorang ayah yang banyak harus ngobrol dengan anaknya, komunikatif. Kalau seorang laki-laki, mereka butuhnya pujian. Anak laki-laki, catat ibu, kalau anak laki-laki itu butuhnya pujian. Jadi yang tadinya anaknya tidak bisa diatur, begitu dipuji, wow, gitu. Kalau anak perempuan adalah perhatian dan kasih sayang. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hasan, kita menghindari namanya anak mengenal pacaran dan lain sebagainya. Disitulah letak untuk golden age itu ditumbuhkan sampai usia, ditambah usia sampai 12 tahun. Masa usia 10 tahun anak sudah tahu yang namanya ini cakep, TK juga sudah sebetulnya, cuma mereka belum mengerti. Jadi bilangnya, aku suka, Bu Wawa, aku suka sama Aisyah. Kenapa? Dia tuh suka bantuin aku, hanya tahunya sebatas suka. Begitu sudah usia 10 tahun, 12 tahun, barulah mengenal yang namanya lope-lope. Yang namanya lope-lope dia sudah mengenal. Apa tindakan kita, bagaimana sikap kita. Makanya dekatkanlah dengan keluarga. Salah satunya adalah komunikasi. Dengan cara apa? Ayah selalu memberi perhatian, kejutan. Setiap anak mau sekolah, antarkan sama ayah. Kalau ayahnya masih bisa untuk mengantarkan. Biasanya kita banyak berperan teh ibu ya, apa teh ibu gitu ya. Emang betul kita selaku ibu, tapi di sini kita ya kembali lagi perlu visi dan misi. Ibu, ayah dan ibu kembali lagi. Nah, diantarkan sama ayah. Anak perempuan itu suka perhatian. Begitu dia sudah masuk sekolah, dadah ayah, suntangan dan sebagainya, dibiasakan suntangan. Kita juga jangan malu jadi suntangan anak-anak aja begini. Udah, enggak Bu. Anak perempuan itu senang dimanja. Langsung suntangan juga kita selaku ayah atau bundanya, suntangan juga. Dia merasa perhatian. Apa efek positifnya? Dia tidak perlu pandangan atau suka dengan laki-laki lain karena figurnya adalah ayah. Begitu mau pulang sekolah, ayahnya perhatiannya ngambil sesuatu, bawa sesuatu. Apa itu? Mau bunga, mau kue, mau apapun, yang penting membawa surprise. Itu sulit bagi seorang ayah sebetulnya mah. Lagi ribet ini teh anak zaman sekarang jarang sekali seperti itu. Teori-teori banyak tapi prakteknya susah. Tapi mudah-mudahan ini dari sekian banyak ratus ini mayang-mayang di sini bisa mempraktekkan itu kepada kakeknya juga bisa. Nah, dari situ akan menjauh anak itu, tidak akan perlu melirik laki-laki lain sebagainya karena figurnya ada dari seorang ayah. Kelak saya sudah besar, saya ingin laki-lakinya seperti ayah dan lain sebagainya karena dia sudah punya perhatian dari seorang ayah. Itu untuk anak perempuan. Anak laki-laki tadi seorang ayah itu diajak ngobrol, mau makan diajak ngobrol dan lain sebagainya, diajak kencan Bu, jalan-jalan dan lain sebagainya, dan diajak kencan ngobrol dan lain sebagainya. Biasanya kalau anak perempuan tuh senang dipeluk ayah, senang sekali sambil jalan. Ibunya ya biasanya ke anak laki-laki ya, atau digandeng dua-duanya. Itu senang Bu kalau anak diajak ngobrol dan sebagainya, dan akan terbuka.
Tentu apa saja yang dia hadapi, apa saja masalahnya tidak akan ditutupi. Jadi jangan sampai ada karena misalnya di sekolah anaknya tuh ada masalah, ceritalah ke ibunya gini. Terus ada masalah, ibunya tuh langsung ke sekolah juga untuk membicarakan dan sebagainya. Orang tua yang tidak mengerti bahasanya anak teh meni comel, nah salah. Anak teh meni comel sampai bilang ke ibunya, bukan comel Bu, tapi anaknya terbuka karena sudah tidak ada sudah nyaman dengan ayah dan ibunya. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mengerti pasti bilangnya comel, tapi itu adalah bentuk keterbukaan anak sudah nyaman dengan ayah dan ibunya. Banyak Bu, saya mengalami anak itu jauh dari ayahnya. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya mau ngobrol itu di rumah itu tidak mau kalau tidak ada ibunya. Padahal di rumah itu ada ayahnya, tapi ibunya juga ada, ibunya mau pergi dia ikut. Anak laki-laki, padahal anak laki-laki ikut sama ibunya. Kenapa tidak di rumah? Kan ada ayah. Enggak mau, tidak nyaman, berarti ada sesuatu. Nah itu jadi harus kita masih menyikapinya dengan betul. Seorang ayah perhatiannya harus seperti apa, membuat nyaman seorang laki-laki dan sebagainya, atau seorang anak laki-laki. Masa golden age-nya itu diantaranya dia ini Bu, kalau suka memukul nih ya, di masa golden age ya, anak itu pintar Bu sebetulnya mah, cuman masa meniru anak golden age itu beda. Masa menirunya banyak, lagi masa-masanya kalau energinya banyak nih Bu ya, memukul, mengganggu temannya. Jadi kalau seorang ibu atau seorang guru TK yang cerdas itu bawa anak capek-capean dulu Bu. Makanya kenapa harus rajin olahraga, ayah ibunya ikut anaknya, energinya akan terkuras. Kalau di sekolah ya Bu ya, terkuras itu bisa dipraktekkan di rumah. Setelah itu baru konsentrasi, dan dia tidak ada tuh yang namanya memukul dan sebagainya karena tenaganya sudah sedikitnya dikeluarkan. Ya, kalau anak laki-laki atau perempuan atau ini laki-laki suka memukul, rajin-rajinlah dipeluk. Dipeluk Bun, dipeluk, dia akan malu dengan sendirinya. Oh ternyata pelukan lebih enak ya daripada banyak memukul dan sebagainya. Saya punya siswa itu bisanya teriak-teriak aja, teriak-teriak. Ternyata apa Bun, di rumahnya tidak bisa, ayah dan ibunya lemah lembut, tidak bisa. Ayahnya keras padahal usia TK. Saya khawatir sebetulnya apa efeknya ke sekolah. Begitu kita kasih tahu, seorang guru memberitahu dengan cara lemah lembut, tidak mempan. Karena biasa di rumahnya dengan kekerasan, dengan teriak, dengan ngejas dan lain sebagainya. Ternyata ibunya cerita. Makanya kita butuh kalau sekolah itu bagaimana pembiasaan di rumah. Nah, kita akan tahu begini. Jadi nanti pengaplikasiannya atau teknisnya kita mengajarkan karena seperti apa. Kalau biasanya anak itu keras dan sebagainya, begitu di sekolah tidak mempan, kita biarkan dulu. Sekali-kali kita juga tegas. Akhirnya, jadi tegas, bukan marah, tegas. Baik, kalau misalnya tidak ikut aturan, keluar dari kelas ini. Boleh, bawa persilahkan, takut. Jadi kalau bagaimana didikan di rumah itu juga mempengaruhi nanti ke sekolah. Makanya yang lebih berperannya adalah di rumah. Kalau anaknya ada yang kasih sayang sama orang tuanya, lemah lembut dan sebagainya, dan perhatiannya bagus, terlihat. Contohnya, begitu kita ada camping, anaknya gimana? Bu Wawa, aku mau pulang. Kenapa mau pulang? Aku sudah seminggu tidak tidur sama Abi. Aku kangen sama Abi. Biasanya sama uminya. Tapi Bu Wawa, aku bingung. Bingung kenapa? Sambil nangis. Kalau nelpon Umi sekarang, khawatirnya Umi sudah tidur. Nah, bagus Bu, dewasa itu anak, jadi bisa mempertimbangkan. Berarti itu didikan di rumahnya bisa disesuaikan oleh ayah dan ibunya, bisa dirangkul dan lain sebagainya. Akhirnya Bu Wawa kasih konsekuensi. Baik, kalau begitu Amalik, Bu Wawa telepon ya. Kalau Umi tidak angkat, berarti Umi sudah tidur. Berarti Amalik tetap ikut camping di sini. Setuju? Setuju. Walaupun sambil nangis nggak apa-apa. Jadi kita peluk. Itu bentuk kemandirian. Dengan cara apa? Saya yakin Uminya belum tidur. Saya WA, Mi, kalau Bu Wawa nelpon jangan diangkat.
Karena Bu Wawa sudah sepakat dengan anaknya, dengan Amalik, kalau misalnya nelpon Umi tidak angkat, tetap mau tidur di sini. Oke Bu Wawa, kenapa Bu Wawa saya tega? Karena abinya ingin Amalik mandiri, seperti itu. Itu nama kiasan ya, mandiri. Akhirnya alhamdulillah betul. Disinilah kita butuh adanya ketegasan yang tadi saya bilang. Jadi ayah bunda pun di rumah sama memperlakukannya harus tegas. Konsekuensinya bagaimana? Kan suka ada nih zaman sekarang mah anak teh berani ke ibunya, malah dibiarin sama ayahnya. Tidak bisa, ayahnya yang berperan. Nah sini duduk. Tadi ayah dengar begini, betul apa tidak? Boleh apa tidak? Ditanya terus, jadi dia akan berpikir. Jadi tidak dibiarkan, Bun, kalau anak berbuat salah. Begitu juga dengan, tapi kalau misalnya anak bentak ayah, itu jarang ada yang berani. Tapi biasanya anak itu suka beraninya ke ibunya. Ibunya mau gimana galaknya, mau gimana lembutnya, tetap nempel ke ibunya. Betul? Segala-galaknya ibu, karena hatinya kita dekat. Anak itu dengan ibu dekat karena tali pusar itu ya. Jadi Masya Allah, peran ibu itu sangat luas. Jadi ibu yang sangat berperan. Masalah pendidikan pun sama. Pendidikan, mana yang lebih dominan? Ibu. Ibu yang tahu kondisi anak kita harus apa dan bagaimana, tinggal kita ngobrol. Biasanya ayahnya begini, yaudah Bun, gimana Bunda aja mau sekolah di mana gini. Boleh ya, kita survei yuk ke sekolah, survei gini. Diambillah yang terbaik yang mana. Dan kita biasanya lebih berpikiran kepada keadaan dan perasaan. Biasanya kalau seorang ayah itu logis, logikanya begini. Tapi ya anak kita itu karakternya begini. Cocoknya adalah sekolah di sini. Nah itu ya sudah. Jadi harus satu pandangan juga. Oke, tadi ciri anak yang pintar adalah suka memukul, harus apa Bu? Rajin-rajinlah dipeluk. Suka mengejek. Ada Bu anaknya yang suka mengejek atau tetangga kita? Itu adalah rajin diberi pujian. Dia akan malu kalau diberi pujian. Oh ternyata diberi pujian itu seneng ya. Akhirnya kita kasih tahu kepada anak, seneng kan kalau diberi pujian? Kalau diejek seneng enggak. Makanya teman juga tidak suka kalau diberi ejekan. Jadi harus pujian. Gitu ya Bu ya. Suka berteriak, tadi yang Bu Wawa bilang, berikan bantuan atau pertolongan. Jangan pada saat berteriak baru kita menghampiri. Jangan Bun. Jadi anak-anak kita dampingi, melakukan sesuatu dampingi. Biar tidak ada Mama ini gimana, Bunda ini gimana. Tidak, tapi dampingi anak-anak kita dalam melakukan sesuatu. Dan juga di sini ada tidak suka berbagi, dalam artian pelit. Jadi Bunda di sini perlu sekali anak-anak itu rajin untuk diberi bersedekah, infak. Bagaimana caranya untuk berbagi? Salah satunya kalau di jalan raya kehidupan kita sehari-hari ada pengamen, boleh. Jangan sampai bilang, Nak nggak usah, dia mah pengamen masih seger. Nggak usah Bun, nggak usah. Karena kita niatnya anak belajar pembelajaran untuk memberi terhadap siapapun, entah itu mungkin orangnya berada dan sebagainya. Kalau mau memberi ya memberi. Sedekah itu tidak akan tertukar, betul ya Bun ya. Dimana pembiasaannya? Ya dilatih sejak dini, dari mulai TK anak biasa diberi. Ada pengamen dikasih, ada yang minta-minta dikasih. Tidak usah Bunda ngasih, si bapaknya juga masih seger, masih sehat. Nggak usah Bun, niat kita yang bersih saja. Dan kita kasih tahu kepada anak kita, Nak, kalau mau bersedekah niatkan dalam hati. Saya selalu bilang itu kepada anak. Ya Allah, dalam hati, ya Allah, niat saya bersedekah walaupun hanya 1.000, 2.000, diusahakan setiap hari bersedekah. Niat saya bersedekah, ya Allah, aku ingin ini. Nggak apa-apa, anak masih selalu begitu. 1.000, 2.000 setiap hari juga begitu, nggak apa-apa. Dia akan terbiasa. Begitu ada lagi pengamen, Bunda ada receh, Bunda minta. Dia sudah terbiasa. Begitu di sekolah, dunia sekolah, dia akan terbiasa. Teman-teman yang punya makanan boleh berbagi. Namanya berbagi, kita boleh berbagi, silahkan. Oke, kita kasih berbagi. Kalau di sekolah sistemnya, kalau di sekolah Pusdai kita mempunyai wadah tersendiri, tempat atau piring. Teman-teman yang mau berbagi makanannya boleh disimpan. Jadi yang mau tinggal ambil. Tidak ada sistem minta karena dilarang kita untuk
meminta. Jadi biasakan untuk bersedekah, rajin berbagi. Itu akan berdampak sama anak sampai besar. Dan dia mungkin kalau punya rezeki yang lebih, dia akan memberikannya lebih lagi. Itu adalah pembiasaan. Banyak ya Bun ya, pembiasaan yang harus dibenahinya banyak sekali. Dan juga di sini suka ngambek, sensitif yang terakhir. Sedikit-sedikit suka ngambek. Apa yang harus dibenahinya adalah temani bermain, temani untuk ngobrol, temani untuk komunikasi. Nah, kalau suka ngambek teh karena apa? Lah ya mah gini. Tahu nggak nak? Kalau suka ngambek itu apa yang ada di pikiran kita? Ya marah-marah, aku maunya marah-marah. Capek tidak kalau marah? Kita bertanya ulang. Enaknya gimana? Daripada ngambek, mendingan bilang langsung ke ayah atau ke bunda mau apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nyaman anak. Jadi nanti Nin juga sama para mayang juga ke cucunya diperlakukannya sama dan sebagainya. Oh ternyata begini ya gitu. Jadi akan mengetahui. Jangan kalau biasanya kalau udah kakek-kakek atau udah kakek, udah nenek, udah Nin liar lihat anak ciling-cingcat muter teh pusing. Aduh Nin mah pusing, nggak usah Nin. Lebih baik Nin ke kamar aja. Bayang ke kamar aja. Jadi itu memang masanya. Ya, jadi tidak perlu untuk marah-marah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa empati. Jadi akhirnya dia menghindar, lebih baik aku menghindar. Tidak mau. Jadi biarkan mereka ada masanya dan sebagainya. Cara menstimulasi anak usia golden age. 1, mengembangkan kemampuan motorik kasar. Apa Mayang, Bunda, Nin, Ninda? Motorik kasarnya adalah pertama, biasakan kita sering olahraga bersama dengan anak-anak. Olahraga hari Minggu, Sabtu. Motorik kasar itu adalah menggerakkan seluruh anggota tubuh. Berenang, diajak lari, belajar merayap di rumah, merangkak. Kalau Bu Guru di sini udah nggak malu-malu Bun, waktunya merangkak sama anak-anak, Bu Guru merangkak. Bias ngageboy oge gara rendut oge merangkak gitu ya. Karena apa? Anggota tubuhnya harus bergerak. Untuk apa? Nanti kan ada masanya menulis, berhitung dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi. Motorik kasar itu namanya. Ya. Jadi nanti para Mayang Ninda rada elegan sakedik nyariosna. Dek, kita motorik kasar dulu, Dek. Gitu. Apa? Nin motorik kasar atau Nenek apa motorik kasar? Kita olahraga berkeringat anggota tubuh. Mau senam, mau lari, mau olahraga, yang jelas semua anggota tubuh bergerak. Atau kalau di rumahnya ada papan titian, boleh berjalan di atas papan titian. Seperti itu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik halus. Apa itu motorik halus? Yang berkaitan dengan jari jemari. Jadi Bunda, kalau ada anak itu senang di dapur, jangan dilarang. Senang di dapur, di sana Nin masuk liur ari aya barudak teh, nggak usah. Kalau misalnya mamahnya mau bikin kue, ya kasih terigu aja, nggak apa-apa. Kotor pasti kotor. Mamanya mau bikin kacang hijau, ya kasih kacang. Fungsinya untuk diremas-remas. Dek, remas-remas aja. Dedek, bisa nggak mukul-mukul jahe, menumbuk? Bisa, ajarin anak menumbuk jahe. Terus ada anak yang senang cuci-cuci baju, ikut cuci-cuci, biarin. Itu namanya motorik halus. Makanya kenapa ada anak yang kalau asah motorik hasilnya kurang, ada yang megang pensilnya begini, ada yang ininya begini, jadi kayak yang nggak mau megang gitu tekanannya. Kalau motoriknya sudah bagus, dia akan lentur tangannya, sudah tidak kaku lagi, ya, megangnya akan betul, enak dan sebagainya. Jadi di rumah dibiasakan apapun itu yang ada di rumah fasilitasi. Tidak mesti harus permainan yang mahal-mahal untuk motorik halus itu. Jadi kayak gitu, biji-bijian, terus ada beras dan sebagainya, berhitung dan lain sebagainya. Andai kata ibu berani anak untuk mengiris usia 5 tahun, nggak apa-apa. Tapi mengirisnya yang sudah ibaratnya kalau wortel sudah dikukus, pisaunya pisau yang bohong-bohongan, bisa itu belajar mengiris gitu, kayak gitu. Jadi itu sangat baik untuk anak kita. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan kognitif. Tadi kognitif berkaitan dengan mengingat sesuatu. Apa itu dilaksanakan pada saat kapan? Biasanya pulang sekolah.
Kita tanya anak kita pulang sekolah, Dek, tadi belajar apa aja atau main apa aja di sekolah? Gini. Dek, tadi ada sesuatu nggak yang terjadi di sekolah? Kita bertanya selalu, Dek, di sekolah tadi makanannya enak nggak? Makanan di sekolah, di makanannya apa? Padahal kita udah tahu ya, di grup itu ada, Bunda, kita menu hari ini adalah ini. Padahal kita udah tahu. Biarkan anak itu adalah kognitif cerdas, dan itu harus terus dikembangkan untuk anak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah memperhatikan psikis anak. Jadi mood di anaknya lagi mood apa tidak, terus anaknya lagi sensitif apa tidak, itu pengaruh anak moody atau sensitif atau tidak tergantung kitanya. Mungkin sensitifnya karena misalnya tidur tidak ditemani ibunya, bisa jadi pagi-paginya jadi rewel, tidak didoakan dan lain sebagainya. Terus tidurnya jadi mimpi yang buruk dan lain sebagainya. Makanya perlu setiap tidur itu didampingi, seperti itu ya, Bunda. Selanjutnya memaksimalkan potensi anak. Tadi kalau di Jepang ada ini, Bun. Di Jepang itu sama sistem sentra, tapi mereka mempunyai sekolahnya luar biasa. Sudah tahu potensi anak yang mana anak bakatnya di mana. Sekolahnya itu ada di sini musik, disiapkan musik, di sini bagian apa, bagian ruang memasak, ruang apa, fasilitasnya banyak. Dan anak TK akan tahu begitu ada gurunya menganalisa. Sehari pertama dia di sini di musik drum, dia belajar mukul drum. Besok dia di mana? Ada catatannya tersendiri. Di mana dia dominan, disitulah nanti disampaikan kepada orang tua bahwa anaknya senang di musik. Ternyata selama kita analisa beberapa tahun, akhirnya ada komunikasi dengan orang tua, disekolahkanlah anak sekolah musik, seperti itu. Jadi jalur potensinya terlihat seperti itu ya. Jadi kita pun di rumah tidak mesti harus ke Jepang, maksudnya ya, Bun. Kita tahu anak suka apa. Dek, kesukaannya apa? Kita tinggal tanya kepada anak. Mama, aku suka mau masak-masakan, silakan masak-masakan. Laki-laki jangan dilarang zaman sekarang kalau suka masak-masakan. Jadi jangan, jadi mah robot-robotan aja tuh mainan di situ, nggak usah, Bun. Sekarang mah itu banyak yang jadi chef itu laki-laki. Bahkan lebih rapi laki-laki chefnya daripada perempuan. Lebih teliti, lebih telaten dan sebagainya. Ibu-ibu pernah atau Bunda ayahnya suruh masak, carogena orang masak di dapur? Sering ya. Tapi apa yang terjadi? Berantakan. Masakannya mah enak misalnya, tapi berantakan. Nah itu bedanya chef ya mah. Tapi makanya karena tidak terarah. Kecuali kalau diarahkan pasti. Jadi sambil masak sambil cuci piring kan chef juga begitu. Nah itu adalah bentuk bagus. Jadi kita pun kalau ada ayahnya yang suka masak, anak laki-laki akan melihat, oh ternyata memasak itu bukan pekerjaan ibu saja, tapi ayah saja. Itu akan terlihat potensinya di situ. Jadi jangan dilarang, gitu ya. Kan kalau pami ayahna masak, ini orang kerja cacapean tersawios bagian beberesna dan sebagainya. Yang penting masakannya enak aja ya. Yang mah tos terawas babalatak deh. Seperti itu ya. Jadi diantisipasi. Yang selanjutnya mengajak anak bermain dan belajar. Tadi sudah. Jadi intinya didampingi anak-anak bermain dan belajar bermainnya. Dihindari gadget hanya maksimal 1 jam. Mendampingi anak untuk berpikir atau berkomunikasi, cerita apapun itu tadi yang disampaikan. Dan mengembangkan kepribadian anak. Mengembangkan kepribadian anak dalam hal ini adalah anak belajar untuk pribadi yang sopan santun, pribadi yang ramah. Jadi tugas ibu tuh banyak, Bun, selain makanan, sikap kita, pembiasaan, malah pembiasaannya yang sehari-hari. Kalau ada kalau ada yang lebih tua, bilang permisi atau punten, selalu itu teh. Jadi kalau ada kita anak berjalan di depan itu, jangan dibiarkan, punten, kita contohkan. Namanya anak itu selalu mencontoh, punten, permisi. Karena di sekolah pun belajar, namanya ada beberapa kata-kata yang indah, yaitu permisi, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Selalu diajarkan. Begitu kita berkunjung ke rumah saudara, dikasih sesuatu, itu terima
dek, terima, ditowel-towel damasian artos teh ya. Tidak usah begitu, mayang biarkan. Dek, mau diambil apa tidak? Kalau tidak apa-apa. Kami dipengkerku nenek. Mau diambil apa tidak? Misalnya nggak mau, sudah nggak apa-apa. Bilang apa? Terima kasih. Sudah. Jadi dia mah lebar itu teh 50.000 nggak usah. Dia akan mempunyai prinsip tersendiri, punya prinsip. Oh, aku pengennya aku, ya sudah, aku tidak. Nanti kita tinggal bertanya, dek, kenapa tidak diambil? Nggak mau ah, aku kan maunya sukanya memberi. Dia senangnya memberi, bagus itu, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Dan juga terima kasih atau hormat kepada yang tua, selalu bilang makasih. Sesama teman kalau diberi makanan, terima kasih. Dan juga minta maaf. Mohon maaf Bu Guru, minta ditolongin. Mama bisa minta tolong dibukain, Mama biasakan. Jadi kalau Ma nih bilang minta tolong. Jadi kita ajarkan dulu. Selalu demikian. Jadi karena sering pembiasaan itu sendiri, anak akan terbiasa dan dia tidak akan melupakan pembiasaan itu. Gitu. Jadi itu baiknya untuk anak-anak. Terima kasih, minta tolong dan sebagainya. Hal-hal yang harus dihindari agar si anak terhindar dari sikap kurang percaya diri, memberi julukan ayah bundanya itu dengan bahasa yang tidak baik. Jadi dihindari. Misalnya, ndut sini ndut, jangan. Montok sini, nggak usah. Jadi berikanlah bahasa yang indah. Ganteng, sini ganteng. Soleh, aduh soleh cakep sekali ya Allah. Cucu nenek atau cucu mayang, aduh masya Allah, tambah hari tambah hebat. Dia sangat senang. Yang tadi kembali lagi senang pujian. Semakin dia digemari, dia pun akan meniru. Dia akan memuji temannya seperti itu, atau ke depannya juga. Yang selanjutnya mempunyai prasangka negatif terhadap anak. Misalnya nenek atau ibunya itu menyimpan buah-buahan, jangan langsung menjas. Dedek, tadi dedek ambil makanan buah satu, kok nggak ada? Nggak begitu. Dek, tadi nenek tuh nyimpen di sini ada mangga, ada 3, tapi nggak ada 1 ya. Barangkali ada yang ngambil dan anaknya yang tahu. Begitu. Jadi nggak boleh menjudge sesuatu. Atau dedek mau mecahkan ini dek, aduh dedek gini. Jadi anak belum menjawab, kita sudah panjang lebar. Tidak usah. Ya Allah, siapa ya dek ya ini sampai terjatuh? Kira-kira siapa dek? Tahu nggak dek siapa? Itu. Jadi anak akan tahu, akan bicara. Padahal bunda tidak akan marah kalau sudah tahu orangnya siapa. Dia akan, bunda nggak akan marah. Nggak akan marah. Dia akan jujur dengan sendirinya kalau dia yang melakukannya. Itu ya. Jadi butuh keterbukaan. Melarang anak untuk melakukan kegiatan karena rasa cemas atau kewalahan yang berlebihan. Jadi kekhawatiran itu misalnya anak mau manjat nenek, mau manjat, dedek turun, dedek tidak boleh. Jadi berikan kepercayaan, dek coba. Biasanya seorang kakek atau seorang ayah, seorang laki-laki lebih tega, lebih dari segi logikanya itu lebih tega. Kalau perasaan seorang ibu kan khawatir, dipelawan dan sebagainya. Kalau seorang kakek, coba naik sayang, kamu harus percaya diri, kamu harus kuat, apalagi seorang laki-laki. Dicobalah, mampu segitu, karena kan di sekolah itu beraneka macam permainan, memanjat dan lain sebagainya. Dia pun harus berani. Dicoba aja. Kalau sudah tidak berani, turun. Makanya kalau di sekolah makan suka ada outbound ya, outbound dan sebagainya. Yang kami sayangkan kalau nanti suka ada acara di sekolah outbound, orang tuanya pada melarang. Enggak, Bu Hawa nggak ikut, anaknya takut sakit, pulang dan sebagainya. Aduh, itulah karena butuhnya ketegaan. Padahal pada saat outbound itu semua tenaganya itu dikeluarkan, motoriknya halus dan motorik kasarnya itu digerakkan semua. Yang tadinya anak tidak berani ke air, ambil ikan dan lain sebagainya. Jadi perlu dukungannya itu antara di dalam rumah dan di luar rumah, dalam artian sekolah, gitu ya. Jadi harus didukung kalau di sekolah. Kalau misalnya mamanya larang, mayang-mayangnya ini, neng teh sawios, saya eta teh motorik teh untuk anak lain sebagainya, untuk anak bagus, untuk perkembangan biar cepat tinggi dan lain sebagainya. Jadi kita yang mendorongnya. Mama dong, tuh sakit lagi, sok mama mau nungguin lagi dan neng teh kerja. Pasti ada seperti itu. Tapi neng, kita tidak akan tahu ke depannya anak kita, walau alam. Jadi akhirnya kita yang harus percaya pada diri sendiri.
diri, termasuk berenang, program berenang di sekolah. Jadi Bu Guru maaf ya, tidak sekolah anaknya tidak ikut berenang, takut flu. Belum apa-apa ibunya yang merod atau ayahnya yang melarang. Jadi biarkan itu program sekolah. Ya dari namanya sakit dan sebagainya mah qadarullah, ya Bun ya. Kalau anaknya kuat, mentalnya kuat dan sebagainya, daya tahan tubuhnya kuat, berarti intinya adalah kita yang harus memberikan rangsangan, dalam artian sarapan dulu sebelum pergi dan sebagainya. Banyak yang harus kita sikapi, itu ya Bunda. Terus bereaksi berlebihan ketika anak melakukan kesalahan. Bereaksi berlebihan, jadi anak akhirnya takut ya, yang jadi jeleknya itu hal-hal yang negatifnya. Begitu anak melakukan kesalahan, langsung ibunya marah-marah atau bersikap yang berlebihannya. Sudah kalau Dede misalnya menjatuhkan gelas lagi, Mama tidak akan kasih minum pakai gelas lagi, tidak. Biarkan dia mencoba lagi. Kalau gelasnya pecah nih, tuh kan Dede, cek Mama ge, udah angke aku gelas plastik aja, nin masuk pala laut hari gitu teh. Nah, biarkan dia mencoba lagi nin. Jadi kita tahu, Dek megangnya begini, cara megangnya begini. Anak itu akan mencoba, percaya diri dan dia akan berlatih. Oh, supaya tidak terjadi dua kali, aku megangnya harus begini. Enak, dan kalau dikasih pengertian. Yang selanjutnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Contohnya apa? Mayang, memaksa anak di luar kemampuannya. Ada yang tahu? Apa coba? Nah yakin itu tetap sering itu nukarari itu ya, memaksa anak. Misalnya anak belum bisa punten cebok, belum bisa cebok nih usia ini teh ya. Sok Dede belajar, betul belajar. Anak belajar. Nin dah susah tuh, Nin nggak nyampe, ininya nggak nyampe. Oke, barulah. Jangan sampai dipaksakan tapi anak tidak bisa dan akhirnya anaknya jadi takut untuk minta tolong kembali kalau nanti ke kamar mandi. Oke deh, nih Nin ajarkan, Mama ajarkan seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak akan trauma. Kayaknya cukup sekian ya, ini pilih terlalu banyak dan sebagainya. Namun di sini Bu Awa punya sesuatu yang disampaikan juga untuk Mayang, Ninda. Bahwa dari kehidupan atau pola asuh anak khusus Golden Age ini rata-rata diperlukan seorang figur ibu kesabarannya yang harus tinggi. Kembali lagi, atau Bu saya mah saking pusingnya jadi stres dan lain sebagainya, larinya kemana, ke marah-marah dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya kontemplasi diri. Kontemplasi ada, minta ke suami cukup minta satu ruang atau satu waktu untuk seorang ibu itu istirahat. Kalau perlu 1 hari. Ayah bersedia tidak? 1 hari aja mengurus. Berani Ustaz? 1 hari tanpa bantuan Mama, biarkan ayah yang mengerjakannya. Karena seorang ibu juga butuh istirahat sebetulnya ya, itu butuh komunikasi. Tapi bila tidak, sisihkan waktu di malam hari, jangan diganggu. Atau menjelang mau maghrib jangan diganggu, biarkan ibu kontemplasi atau perenungan. Ya Allah, hari ini saya sudah melakukan apa saja kepada anak saya. Berkahkah atau maslahatkah saya mengajarkan kepada anak saya ini, bernilai baikkah? Ya Allah, tadi saya merasa berdosa sudah membentak anak saya. Seperti itu Bun. Jadi kita kontemplasi atau rajin merenung untuk merenungi diri. Dan mungkin di sini kita perlu meruqyah diri sendiri. Kami sahur Ustadz Adi Hidayat mah bentuk ruqyah untuk diri sendiri itu yang pertama bacakan Al-Fatihah. Istighfar dulu lebih baik. Nah, udah istighfar, Al-Fatihah. Setelah itu surat Al-Baqarah yang pertama awal 1-5 ayat. Itu Bu kalau biasa bisa bacakan sesudah sholat subuh atau sesudah sholat maghrib, itu dibacakan. Jadi yang tadi saya urut dulu, membaca istighfar, membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat awal 1-5, dilanjutkan dengan ayat kursi. Sesudah ayat kursi barulah Al-Baqarah yang terakhir 284-286, diakhiri dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Insya Allah Bu adem teh Bu, tas mau ngawas eta unggal di tente. Jadi asa tenang weh.
Itu adalah bentuk meruqyah diri sendiri. Ya, kalau perlu nanti diakhiri dengan Al-Fatihah lagi sambil menyebutkan nama kita. Al-Fatihah ila wa waliyawan dasari. Begitu sudah Al-Fatihah, terima kasih wahai badan ini, karena seorang ibu tidak pernah berhentikan Bu, 24 jam sebetulnya. Terima kasih wahai badan ini, terima kasih ya wahai kaki, wahai betis, paha, jangan pernah untuk terlewatkan. Atau lutut, dan ini lututnya biasa namanya nusok teh. Wahai lutut, terima kasih hari ini udah sehat. Wahai paha, semua anggota tubuh, perut dan lain sebagainya. Sebutkan anggota tubuh itu. Wahai jantung, terima kasih menemani saya setiap hari. Wahai paru-paru yang selalu menemani saya bernafas setiap hari. Ginjal dan lain sebagainya, mengatur, memicu segalanya, makanan, pencernaan, usus dan sebagainya. Disebutkan Bu, terima kasih ya semuanya. Pundak, terima kasih. Tangan, yang paling utama adalah mulut, tangan dan telinga dan otak kita. Itu harus selalu setiap hari. Ibu kalau udah itu dibacakan meruqyah setiap hari, insya Allah kitanya tenang, besoknya ceria lagi karena sudah meruqyah diri sendiri. Tapi biasanya saya bacanya Bu sebelum ke surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, saya membacanya yang kalau subuh Al-Waqiah dulu. Sesudah tadi ayat kursi baru Al-Waqiah, sudah Al-Waqiah baru ke situ. Gitu ya, ditambahan jadi lebih nyaman. Gitu ya. Sesudah maghrib juga sama, atau mau sesudah isya mau tidur. Biasanya bukan sudah akan tidur itu lebih bagus lagi. Gitu pengintan ayah bunda. Gitu ya. Dari ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa efeknya nanti, bukan efek, kedepannya untuk setelah golden age itu di usia 6 sampai 10 tahun perlu pendampingan yang khusus. 6 sampai 10 tahun. Menjelang anak balik usia perempuan, disitulah perlu adanya komunikasi dengan anak perempuan. Kalau balik sudah head dan lain sebagainya, sebelum tibanya head kita kasih ilmu dulu kepada anak. Nah, kalau gini, kalau mau datang head, masya Allah berarti sudah dosa-dosanya sudah ditanggung sendiri. Apa yang harus dibenahi? Jangan sampai pembalut itu teh Bu, rinci anak perempuan mabuk, jangan sampai terlewatkan untuk pemberitahuan itu. Alah Dedek, alhamdulillah, sampai status misalnya anak saya sudah balik atau kemalan sebagainya, tidak usah kita kasih wejangan ke anak kita. Malah anak kita itu ada yang belum mengerti, belum mengenal laki-laki tapi sudah balik duluan. Sudah rata-rata anak sekarang perempuan itu Bu di usia atau di kelas 5. Begitu kita survei banyaknya kelas 5. Kalau zaman dulu kita itu yang kelahiran 70, 80 atau 60 biasanya SMP. Ya, sekarang kelas 5, Bun bayangkan. Pengaruh apa itu Bu? Gadget, pengaruh tontonan, dia jadi penasaran sebagainya, hormonnya meningkat dan lain sebagainya. Itulah butuh pendampingan. Jadi untuk anak perempuan sampaikan, nah ini tata cara mandi besar, sampaikan. Kalau lupa lagi, bilang lagi. Anak saya pernah, Bunda lupa lagi niatnya, saya kasih tahu. Anak saya baru datangnya kelas 6. Saya bilang, aduh Bunda aja dulu SMP, anak sekarang udah kelas 6 ya Allah. Jadi kita tuh kadang sedih ya Bun ya. Jadi aduh Masya Allah udah segede gini, berarti jangan lewatkan sholat dan lain sebagainya. Nah setelah dilatih anak kita untuk mengetahui cara mencucinya bagaimana, cara mandinya bagaimana dan lain sebagainya, anak laki-laki pun sama, kasih tahu oleh ayahnya. Karena yang lebih tenang itu untuk menyampaikan seorang anak laki-laki adalah ayahnya. Aduh, bahwa ada ayahnya mah kadang sama tidak tahu, ya sudah berarti Bunda ngobrol dulu atau mamahnya ngobrol dulu sama ayahnya, ya kasih tahu tugas masa balik seorang laki-laki adalah begini. Biasanya kan kalau suami tidak malu kalau kita kasih tahu atau kita saling berbagi. Jadi itu penting. Jangan sampai anak begitu sudah balik, sudah head, asal-asalan mandinya tidak tidak baca doa dan lain sebagainya, itu tidak akan sah nantinya ke depannya. Dan juga batasan hadas besar, hadas kecil seperti apa itu harus disampaikan. Masya Allah ya, sangat berat sekali ya. Dan itu mungkin kalau mamahnya tidak tahu, mayang-mayangnya sendiri yang harus menyampaikan, tidak apa-apa. Bila mamahnya tidak bisa menjelaskan, kitanya
nah atau neng kumaha atau sehat napi teu acan atau Asep Soleh tos balik napi teu acan. Dan kalau laki-laki mah bisa terbaca dengan suara juga terbaca dan sebagainya. Jadi sudah terlihat. Jadi di situ butuh. Dan waktunya untuk anak usia tingkat usia 12 tahun sampai 15 tahun dia sudah punya penilaian sendiri. Dalam artian tidak mau diatur. Jadi merasa diri paling benar. Itu teh sudah merasa paling benar. Udah mama, aku juga udah tahu gini. Tetap kita yang terdepan. Zaman sekarang orang tua itu kalah dengan anak. Jadi anak sekarang itu sudah berani membentak dan lain sebagainya. Kenapa? Didikan agamanya yang kurang. Jadi perlu dibenahi juga. Dan juga apalagi kelebihannya, bukan kelebihan, kekurangannya di Indonesia itu sekarang sudah tidak ada pelajaran moral. Moralnya udah nggak ada. Dalam artian bun, bahwa mengalami ada anak SMP. Kan sekarang bahasa bujang bajing teh sudah tidak aneh ya. Aduh, jadi bahasa tren. Entah itu orang Sunda, di luar orang Sunda itu lebih parah lagi, dijadikan sehari-hari, jadi bahasa gaul dan lain sebagainya. Begitu naik angkot, ada semut nih anak SMP di lehernya. Aduh kasih punten, kata bawa teti ada semut, begitu dibuang. Adakah dia tanda terima kasih bu, hatur nuhun bu? Tidak ada. Jadi di sana moralnya sudah, aduh masya Allah, etikanya ya Allah. Dia cuek aja, nggak bilang makasih bu, gitu, nggak ada. Sedih, kita tuh sedih sebetulnya mah. Terus terhadap orang tua sudah tidak ada tata keramanya lagi, bentak-bentak dan sebagainya. Terhadap tetangga juga sama, bahkan terhadap guru itu sudah jadi fenomena besar, bentak-bentak guru dan lain sebagainya, bahkan dipenjarakan dan sebagainya. Jadi zaman sekarang itu intinya kita masih ada waktu untuk anak cucu kita. Bagaimanapun kita tidak boleh kalah dengan anak, dampingin anak selalu, beri ketegasan kepada anak. Bila anak membentak, kita langsung kasih wejangan dan lain sebagainya. Apa efek dari anak banyak marah-marah? Biasanya gadget yang mempunyai anak jadi banyak marah. Begitu suruh sholat, bentar dong, bentar mama, bentar lagi, lama-lama cepat deh sholat. Begitu disuruh dia marah-marah dan sebagainya. Dan terbawa efek itu sampai ke dia di luar HP pun dia bisa marah-marah dan sebagainya. Karena ketagihan, candu dan otak sangat panas istilahnya. Sudah kacau. Dia tidak bisa membedakan lagi mana yang diajak bicara orang tua, teman dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah di golden age itu sendiri. Karena jatuhnya dari goldennya adalah pembiasaan dari kecil menuju besar. Tapi tetap harus dalam batasan kontrol ya, ayah bunda, Ninda, Mayang, tetap dikontrol. Nah, pulang sekolah anak-anak SMA jam sekian, pokoknya sudah di rumah. Tidak di rumah, kunci. Itu harus tegas. Kalau kunci ya kunci, gitu ya. Jangan sampai diomel-omel tapi dibuka pintu nggak akan mempan. Kalau kunci ya kunci. Maaf, sok tidur di luar saja, gitu. Jadi akhirnya setelah itu barulah nanti dikasih tahu kenapa mama bersikap demikian, kasih tahu wejangan-wejangan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ayah bunda semua. Anak usia SMA itu atau usia 16 sampai 18 tahun sudah punya kemandirian tersendiri. Semuanya sudah tidak ingin diatur, makanya patokan utamanya adalah di usia 1 sampai 5, 6 sampai 12 tahun. Itu dalam pengawasan kita full. Ya, dalam pengawasan kita apapun itu. Jangan pernah bosan-bosan untuk memberi saran kepada anak-anak itu, memberi teladan, contoh dan lain sebagainya. Karena patokan anak itu adalah rumah. Kalau di rumahnya nyaman, insya Allah pasti di sekolahnya pun atau dimanapun atau sosialisasinya pun akan nyaman. Tapi kalau di rumah sudah tidak nyaman, banyak pertengkaran ayah dan ibunya, jangan heran di luar pun dia berontak, ikut tawuran lah, lain sebagainya. Dan itu memang nyata adanya. Kita lihat di IG peran ayah sangat kurang. Sampai ada yang begini, saya tidak melihat ayah sudah berapa tahun. Saya sayang sama ayah, tapi saya juga benci sama ayah.
Itu sebetulnya itu kalau ayahnya mendengar pun sakit hati, tapi ya itu intinya kenapa peran ayah pun harus dalam anak laki-laki itu harus perlu didampingi seperti itu, yaitu jadi akan terekam selamanya kepada jiwa anak laki-laki tersebut. Anak perempuan apalagi perhatian harus lebih. Hatur nuhun panginten, itu dari materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf ini jadi kepanjangan di luar jam. Mudah-mudahan betah, ilmunya bermanfaat. Sayanya tidak terlalu cepat menyampaikannya ya, karena sudah terbiasa nggak bisa pelan dan tidak bisa lembut, maksudnya lemah lembut gitu, nggak bisa ya. Jadi seperti ini kita memohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahir batin kita, rezeki kita melimpah, berkah dan maslahat untuk keluarga kita, dan juga tentunya diberikannya anak-anak kita yang soleh dan solehah, karena apabila kita nanti meninggal dan tidak ada yang lain yang kita harapkan adalah doa dari anak yang soleh ya. Mari kita membaca istighfar 3 kali dan juga Al-Fatihah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibu bapakku, serta sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku waktu aku masih kecil. Ya Allah, apabila di antara kami ada ayah kami atau bapak kami, ibu kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkanlah alam kuburnya, ya Allah. Berilah terangilah alam kuburnya, ya Allah. Berilah kenikmatan di alam kuburnya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Tempatkanlah di surgamu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-taqwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-taqwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-taqwil. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bimaksiatik an wa aghnina bimaksiatik an harumik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mayang, bunda, kakek semuanya, bacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Sebutkan nama kita. Al-Fatihah illa wa waliyah wa dasari Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah, baik lahir maupun batin, di dunia dan di akhirat kelak, ya Allah. Berkahilah rezeki hamba, ya Allah. Deraskanlah rezeki hamba seperti derasnya air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti, ya Allah. Jadikanlah anak-anak hamba menjadi anak yang soleh dan soleha, ya Allah, yang menjadi pemimpin-pemimpin kami di masa yang akan datang, ya Allah. Langkahkanlah langkah kami menuju langkah kebaikan, ya Allah. Jadikanlah anggota tubuh ini, ya Allah, menjadi saksi kami di kehidupan nanti, ya Allah. Mendapat keridhaan-Mu dalam setiap langkah kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak hamba dalam penjagaan-Mu, lindungilah anak-anak hamba dalam lindungan-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.